wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Yasin ayat 13 sampai 27 insyaallah. Pada ayat 13 sampai 27 ini cerita atau kisah yang terjadi di sebuah kota yang disebut di sini adalah Qaryah, ya. Jadi kisah tentang Ashabul Qaryah, kisah tentang penduduk sebuah kota yang mana para ulama tafsir banyak yang berpendapat bahwa kota yang dimaksud itu adalah kota Antakya atau Antiokhia atau Antioch. Jadi ada beberapa nama di sini yang kurang lebih kota yang dimaksud adalah kota tersebut yang posisinya itu berada di sebelah barat Syria. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ada banyak hikmah yang ada di dalam kisah-kisah umat terdahulu. Di antaranya yaitu kisah Ashabul Hijr yang disebutkan di surah Al-Hijr ayat ke-80. Jadi Al-Hijr itu menjadi sebuah nama, ya, nama surah di ayat surah yang ke-15. Ashabul Hijr ini juga disebut kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, yang disebut dengan Madain Saleh, yang sampai sekarang situsnya masih ada, bahkan ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs yang bersejarah, merupakan peradaban yang sudah maju pada awal-awal kehidupan manusia saat itu, yang posisinya kota Al-Hijr ini berada di utara kota Madinah sekitar 400 km perjalanan kurang lebih 5 jam. Dan sekarang masuk pada provinsi atau kota Al-Ula. Al-Ula ini ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia sebagai destinasi wisata unggulan saat ini. Perpaduan antara alam yang kuno dengan modern, ya. Bahkan kalau panjenengan ikuti promosi dan beritanya, ya luar biasa. Agak-agak bagaimana ya, saya tidak menyebutkan, panjenengan bisa searching sendiri, ya. Ada sebagian travel umroh yang mempromosikan city tournya diantaranya ke Al-Ula ini, yang mana ini adalah kotanya kaum Tsamud pada saat itu, yang ketika Rasulullah SAW melewati kota ini, memberikan
kewaspadaan kepada para sahabat saat itu, bahkan tidak boleh meminum airnya karena ini peninggalan dari kaum Tsamud yang dulu menentang dakwahnya Nabi Saleh. Ada turunan sejarah ya, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh umat-umat masa yang lalu itu masih ada bekas-bekasnya yang perlu untuk diwaspadai. Nah, seperti itulah kurang lebih kisah Ashabul Hijr. Kemudian ada juga kisah Ashabus Sabt. Ashab itu jamak daripada sohib. Sohib itu pemilik atau penduduk ya. Sehingga Ashabus Sabt adalah orang-orang yang pada saat dulu dilarang untuk mengail ikan pada hari Sabtu, yaitu umat atau kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ini disebutkan di surah Al-A'raf ayat 163. Mereka diuji oleh Allah Ta'ala karena hari Sabtu itu hari rayanya mereka, tidak boleh mengail ikan. Tapi justru pada hari Sabtu itulah ikan-ikan banyak yang muncul. Rupanya awal-awal mereka komitmen dengan larangan itu, tapi mereka tidak sabar dan akhirnya mereka melakukan strategi. Nah, jadi pada hari Sabtunya mereka tidak langsung mengambil ikan, tetapi meletakkan semacam jaring sehingga ikan-ikan terkumpul. Nah, baru pada hari Ahadnya mereka mengambil ikan itu. Itu pada awalnya, dan pada berikutnya mereka tidak segan lagi untuk langsung mengambil ikan itu pada hari Sabtu. Nah, itulah akhirnya mereka dikutuk oleh Allah Ta'ala menjadi kera. Secara fisik nyata ya, bentuknya menjadi kera. Itulah cerita Ashabus Sabt. Bisa kita baca di tafsir surah Al-A'raf ayat 163. Yang ketiga yaitu Ashabur Rassi. Di antaranya disebutkan surah Al-Furqan ayat 38. Para ulama beda pendapat siapa mereka ini. Ar-Ras itu adalah nama untuk danau yang airnya kering. Mereka tinggal di sekitar situ. Ada yang mengatakan mereka ini kaumnya Nabi Saleh, dan sebagian ulama mengatakan mereka ini kaumnya Nabi Syu'aib. Jadi ada perbedaan pendapat dan itu biasa. Yang keempat yaitu Ashabul Aikah. Al-Aikah ini nama pohon yang dikeramatkan pada saat itu. Ashabul Aikah ini banyak para ulama yang menisbatkan kepada kaum Madian, kaumnya Nabi Syu'aib. Madian itu tempat persinggahannya Nabi Musa pada saat lari dari Mesir karena tertuduh membunuh pemuda ya. Maka Nabi Musa lari terus sampai ke Madian dan akhirnya bertempat tinggal di sana, bahkan menikahnya di sana ya. Dijadikan menantu oleh Nabi Syu'aib ini menurut sebagian pendapat ya. Itu diceritakan di surat Asy-Syu'ara ayat 176. Jadi mereka mengkeramatkan pohon yang besar yang mereka yakini pohon ini bisa memberikan keuntungan kepada mereka, bisa membuat airnya lancar sehingga pertaniannya maju dan perdagangannya menjadi maju. Itulah Ashabul Aikah. Mereka tidak langsung meyakini rezeki itu datang dari Allah, tetapi dinisbatkan kepada pohon keramat ini.
Akhirnya mereka juga ingkar kepada dakwanya Nabi Syuaib dan mereka dihancurkan Allah Ta'ala. Nah, yang kelima, kisah yang akan kita bahas pada paragraf ayat-ayat di surah Yasin 13-27 ini, yaitu disebut Ashabul Qaryah, penduduk satu negeri, yang diawali dari ayat 13 surah Yasin ini, yang sebenarnya nanti sampai ayat ke-29 ya, tetapi ini sampai ayat 27 yang menceritakan tentang pengingkaran penduduk Qaryah atau penduduk negeri ini kepada dakwah utusan yang diutus kepada mereka. Adapun contoh yang keenam yaitu Ashabul Ukhdud. Nah, diabadikan di surah Al-Buruj ayat 4-9. Qutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi mereka yang menggali parit, al-ukhdud adalah parit ya. Mereka menyiksa kepada siapapun penduduk yang tidak mau beriman atau mempercayai kepada raja yang zalim, akan dilemparkan di ukhdud ini atau di parit ini yang sudah disiapkan di situ api yang sangat panas. Dan cerita fenomenal, ada seorang wanita yang menggendong putranya. Dan wanita ini ragu-ragu apakah masuk ke parit ini ataukah tidak, karena dia sangat sayang kepada putranya, karena mereka akan mati bersama-sama. Tetapi dengan izin Allah Ta'ala, putranya masih bayi itu bisa bicara. Ini salah satu keajaiban ya, karomah. Di antara anak-anak bayi yang bisa bicara, ada beberapa, ada di antaranya ini ya, seorang ibu ini yang diabadikan di dalam hadis ya, bisa dibaca ceritanya panjang lebar di Riyadhus Shalihin. Si anak ini mengatakan, ya umma isbiri fa innaki 'alal haq, wahai ibu bersabarlah, sesungguhnya Anda ini berada di atas kebenaran. Maka ibu ini meloncat dengan putranya di parit ini. Nah, inilah kisah-kisah yang bisa memberikan pelajaran kepada kita, dan kita akan membahas ya di antara kisah-kisah ini, yaitu kisah yang kelima tadi, Ashabul Qaryah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi panjenengan yang membawa mushaf Al-Qur'an bisa melihat ya mushafnya, karena alat teknologi rupanya ada kendala ya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Dan sampaikanlah kepada mereka, ini perintah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul kita Muhammad SAW. Jadi setiap ada kata kerja perintah itu, ketika tidak ada keterangan lebih detail, maka perintah itu ditujukan kepada Rasulullah SAW. Sampaikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, kisah, ibrah mengenai penduduk suatu daerah yang disebut Ashabul Qaryah tadi ya. Jadi penduduk suatu kota atau suatu, kalau Al-Qaryah itu arti awalnya desa ya. Tetapi para ulama di sini memaknai Al-Qaryah, ada yang memiliki pemahaman kota daerah secara khusus, tetapi ada yang memaknai daerah atau kota yang tidak secara khusus. Yang penting adalah perilaku yang dilakukan oleh penduduk itu dimanapun mereka berada itu nanti akan mendapatkan sanksi
seperti yang dialami oleh ashabul qaryah ini. Sehingga dalam Al-Quran tidak terlalu ditonjolkan ya nama-nama kejadian ya terjadinya kota-kota ini ya. Kalau tadi kita sebutkan beberapa kisah masa lalu, ini di sekitar Arab sana. Al-Hijr ini ya di Madain Soleh tadi, di Al-Ula tadi ya, di utara Madinah. Kemudian Ashabus Sabt ini di Elia, Palestina. Kemudian Ar-Ros dan Al-Aikah ini di Madyan ya. Madyan ini masuk wilayah Yordania. Kemudian Ashabul Qaryah yang sedang kita bahas ini di sebelah baratnya Syria, timurnya Turki. Kemudian Al-Ukhdud ini terjadinya di Yaman, di sekitar sana kisah-kisahnya ini ya. Jadi tidak terlalu ditonjolkan tempat terjadinya peristiwa. Yang menjadi pelajaran penting itu adalah perilaku yang dilakukan oleh penduduk-penduduk kafir ini yang melakukan pertentangan atau kemaksiatan kepada para rasulnya. Nah, termasuk di sini pada ayat 13 ketika datang Ibja'ahal mursalun ya, ketika datang utusan kepada mereka menyampaikan dakwah, Ashabul Qaryah itu melakukan pertentangan. Id arsalna ilaihim, ketika kami utus kepada mereka, itsnaini, dua orang utusan, fakadzabuhuma, maka mereka menentang, mendustakan kepada dua utusan ini. Fa'azazna bithalith, maka kami teguhkan, kami tambahkan kepada mereka dengan diutusnya Rasul atau utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, maka ketika utusan itu mengatakan sesungguhnya kami adalah utusan kepada kalian. Para ahli tafsir berbeda pendapat. Yang dimaksud mursalun ini apa? Apakah mereka ini seorang utusan Allah ataukah utusan Nabi Isa alaihissalam? Jadi terjadinya peristiwa yang menimpa kepada Ashabul Qaryah ini juga para ahli tafsir berbeda pendapat, apakah sebelum Nabi Musa diutus ataukah pada saat Nabi Isa diutus. Ini ada perbedaan dan itu biasa ya, jangan membuat kita bingung, tetapi ini adalah untuk melengkapi khazanah informasi sejarah. Ada yang mengatakan mursalun adalah mereka utusan Allah, ada yang mengatakan mursalun mereka adalah delegasi yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menyampaikan dakwah tauhid ya. Ayat yang ke-15, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka para penduduk itu memberikan jawaban, kalian itu tidak lain di mata kami hanya manusia biasa. Kalian sama seperti kami, manusia biasa. Wa ma anzala rahmanu min syai', dan Allah Ar-Rahman tidak menurunkan sesuatu pun, in antum illa tibun, tidak lain menurut pandangan kami kalian itu hanyalah orang-orang yang berdusta. Jadi pura-pura saja kalian itu menjadi utusan, kalian tidak lebih seperti kami manusia biasa. Nah, itulah penolakan dari Ashabul Qaryah. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka para utusan tersebut mengatakan, sesungguhnya Tuhan kami mengetahui bahwa kami benar-benar adalah utusan dakwah
yang diutus kepada kamu sekalian. Ayat ke-17, wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan tidaklah ada kewajiban atas kami kecuali hanya menyampaikan supaya kalian kerjakan. Jadi kami menyampaikan, dalam bahasa kita tabligh ya. Para rasul ini disuruh untuk menyampaikan dakwah tauhid. Apakah mereka menerima ataukah menolak, itu urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Yang penting para rasul ini menyampaikan kebenaran. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kemudian ayat ke-18, qalu, mereka para penduduk negeri tersebut berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami telah ditimpa kesialan dengan datangnya kalian. Jadi mereka pada saat itu, yang menurut sebagian ahli tafsir, mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala berupa kekeringan. Jadi paceklik ya, kemarau yang cukup panjang ya, mungkin sekitar 2 tahun mereka mendapatkan paceklik ini, atau masa kering, masa kemarau. Itu dinisbatkan kepada utusan-utusan ini. Fenomena yang mereka alami, fenomena alam berupa kekeringan, tetapi dinisbatkan kepada utusan-utusan ini. Sesuatu yang tidak nyambung. Tapi seperti itulah ya kondisi mereka ya. Tatoyur ya, dalam bahasa tauhid, tatoyur. Tatoyur ini sesuatu yang dilarang dalam tauhid ya. Tidak boleh kita menisbatkan fenomena alam menjadi sebab tertentu kesialan, sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, misalnya orang yang akan berangkat kerja, tiba-tiba ada ular yang melintas di jalan, kemudian dia punya firasat ini pertanda tidak baik ya, mungkin akan terjadi kecelakaan. Wes, kalau begitu saya pulang saja, tidak jadi pergi. Nah, itu tatoyur, tidak boleh. Kata Rasulullah dalam hadis, at-tiyaratu syirkun, sampai 3 kali. Tiaroh, tatoyur, pesimis, mitos, itu syirik sampai 3 kali. Kemudian beliau mengatakan untuk menghilangkannya adalah dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, orang-orang Ashabul Qaryah ini menisbatkan kesialan kepada Rasul. La ilam tantahu, bahkan mereka mengancam, kalau kalian tidak berhenti mendakwahkan kepada kami, lanarjumannakum, kami akan lempari kalian, rajam ya, kami akan merajam kalian, melempari kalian dengan batu. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan akan menimpakan kepada kalian makar siksa yang sangat pedih, yang keji. Ini ancaman yang dilakukan oleh, yang disampaikan oleh objek dakwah kepada para dai-nya. Maka para utusan, para dai ini menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka para utusan tersebut berkata, sesungguhnya kesialan atau malapetaka yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. A'in tukirtum, apakah kalian sudah memahami bahwa kesialan kalian adalah karena ulah kalian sendiri? Bal antum qaumun musrifun, akan tetapi kalian bahkan sudah termasuk kaum yang sangat berlebihan ya dalam bermaksiat kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu berupa kebaikan dari Allah, tetapi apa yang menimpa kamu berupa keburukan itu dari dirimu, dari diri manusia. Akhir-akhir ini kita mendengar
berita, informasi tentang bencana alam yang terjadi pada sebagian saudara kita, baik itu Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ada banjir bandang ya, kalau panjenengan lihat videonya, banyak gelondongan-gelondongan kayu, potongan-potongan kayu yang besar-besar, yang ada yang berdalih itu kayu-kayu yang tumbang dari hutan-hutan di sana. Tetapi anehnya kayu-kayu ini sudah terpotong dengan rapi dan sudah terkuliti, sudah terkelupas kulitnya. Ini kan aneh, masuk terpotong seperti itu ya. Ini adalah ulah pembabatan hutan secara ilegal, tidak memperhatikan konservasi alamnya. Jadi ini hukuman dari Allah Ta'ala ya, kepada manusia yang melakukan kezaliman itu. Ta'irukum ma'akum. Kesialan itu disebabkan perbuatan kalian. Kalau kalian tidak berhenti dari perbuatan zalim atau melebihi batas. Ayat ke-20. Jadi tadi ayat 13 sampai dengan 19 ini Ashabul Qaryah mendapatkan dakwah dari 3 utusan yang nanti namanya berbeda-beda ya. Para ahli tafsir berbeda-beda, tidak terlalu penting ya nama-nama ini karena mereka pun juga berbeda pendapat. Nah, untuk poin ke-20 ini datanglah penduduk setempat yang melakukan pembelaan kepada 3 rasul ini atau 3 utusan ini. Allah berfirman, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datanglah dari sudut kota seorang laki-laki yang bergegas, yang terburu-buru. Mereka mohon maaf, dia datang dari ujung kota sana melakukan pembelaan dan mengatakan, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah oleh kalian orang-orang yang diutus ini. Para ahli tafsir mengatakan laki-laki ini bernama Habib An-Najjar. Kalau An-Najjar ini maknanya tukang kayu. Apa profesinya begitu Allahu a'lam. Para ahli tafsir menyebutkan Habib An-Najjar ini, walaupun dia sebagian mengatakan punya keterbatasan secara fisik, yaitu ada sakit lepranya, tetapi luar biasa kesungguhan untuk membela kebenaran yang dia dikenal oleh kaumnya dan membela para utusan ini. Ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutilah oleh kalian orang yang tidak meminta balasan apapun dari kalian ini, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Mereka tidak meminta balasan apa-apa dari kalian. Kenapa kalian menolak dakwah para utusan ini? Ayat kedua-dua, wa ma liya la a'budul ladzi faqarani wa ilaihi turja'un. Dan ada apakah denganku jika aku tidak menyembah zat yang telah menciptakanku, sedang kepadanya kita semua dikembalikan. Ini argumen alasan yang memperkuat yang disampaikan oleh Habib An-Najjar ini untuk meyakinkan kepada kaumnya. Ayat ke-23, a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridinir rahmanu bidhurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Apakah aku akan mengambil Tuhan-Tuhan selainnya, sedangkan jika Rahman menimpakan malapetaka kepadaku, maka mereka Tuhan-Tuhan tersebut tidak akan dapat memberikan syafaat atau pertolongan kepadaku dan tidak pula dapat menyelamatkanku. Inilah ya sebuah argumen luar biasa yang disampaikan
oleh Habib An-Najjar untuk meyakinkan kepada kaumnya supaya mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh para utusan ini. Inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya jika aku melakukan yang demikian maka aku telah berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian maka dengarkanlah aku. Nah, itulah ya, ayat ke-25. Kemudian lanjut pada ayat ke-26. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun, dikatakan kepadanya ketika ya, jadi tidak disebutkan di dalam ayat ini bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh ashabul qaryah kepada Habib An-Najjar ini. Jadi pada akhirnya ashabul qaryah ini membunuh dengan cara merajam, melempari Habib An-Najjar ini dengan batu sampai pada akhirnya Habib An-Najjar ini syahid, meninggal dunia. Ada yang mengatakan cara membunuhnya dengan ngapunten ya, diinjak-injak bahkan sampai tulang punggungnya keluar karena saking kejamnya pembunuhan yang dilakukan oleh ashabul qaryah kepada Habib An-Najjar. Jadi yang dibunuh ini yang rajulun ja'a min aqsal Madinah, laki-laki yang datang dari ujung kota tadi, yaitu yang bernama Habib An-Najjar itu. Maka sebagai penghormatan dari Allah Ta'ala kepada laki-laki yang membela kepada kebenaran ini, Allah mengatakan udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Maka ia berkata, ya laita qaumi ya'lamun, wahai sekiranya kaumku bisa mengetahui hal ini. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, yaitu penyebab Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku di antara orang-orang yang dimuliakan. Jadi walaupun dia Habib An-Najjar ini sudah mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari kaumnya, diintimidasi, diancam, bahkan dibunuh, dan pada saat dia mendapatkan kenikmatan di akhirat, kalau ada pertanyaan, loh apakah memang surga sudah berfungsi sekarang ini ya? Nah, ini mungkin ada pertanyaan ya. Jadi surga ini dan neraka sudah diciptakan ya oleh Allah Ta'ala, tetapi penghuninya siapa ya memang belum berfungsi, dan sudah ditampakkan pada saat peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, sudah ditampakkan penghuninya begini begitu. Artinya orang-orang yang saat ini masih berada di alam barzakh, alam penantian, di alam kubur mereka masing-masing, itu sudah mendapatkan berita informasi masa depan di akhirat masing-masing. Termasuk calon-calon penghuni surga sudah mendapatkan berita informasi nikmat-nikmat yang akan mereka dapatkan, dan begitu pula calon-calon penghuni neraka sudah mendapatkan ancaman-ancaman bahaya azab yang mereka dapatkan nanti pada saat memasuki masing-masing surga atau neraka ini, pada saat sekarang mereka di alam kuburnya, apakah nikmat kubur ataukah azab kubur. Nah, jadi termasuk ini Habib An-Najjar adalah termasuk syuhada, orang-orang yang mati syahid. Para ulama beda pendapat roh orang yang mati syahid ini berada di mana, tetapi sebagian pendapat yang rajih yaitu berada di surga, di burung hijau yang berada di surga dan sudah menikmati, sudah mencicipi kenikmatan-kenikmatan yang berada di surga, sudah bisa merasakan ya. Roh ini kan yang penting ya, lebih penting daripada jasad. Jadi sudah bisa merasakan kenikmatan, termasuk syahid yang disebutkan di dalam ayat ini, sudah bisa merasakan, dan dia walaupun diperlakukan yang buruk oleh kaumnya, tidak dendam di sini ya, dan berharap
supaya seandainya kaumnya tersebut bisa mengetahui kenikmatan yang telah dia rasakan pada saat di surga itu. Seandainya kaumnya menerima dakwahnya, maka mereka akan mendapatkan nikmat sebagaimana yang dia rasakan di surga itu. Bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin, yaitu penyebab Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku di antara orang-orang yang dimuliakan, mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian tadabbur ataupun penjelasan daripada ayat-ayat ini. Ada komentar-komentar ataupun penjelasan dari Dr. Wahbah Zuhaili. Ayat-ayat ini diantaranya tentang munasabah, persesuaian ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, yaitu bahwa pada ayat-ayat sebelumnya setelah Allah menerangkan keadaan, tingkah dan hal ihwal orang-orang musyrik Arab yang sangat resisten, sangat kontra, bersikukuh pada dakwah Rasul dan mereka selalu dalam kekafiran, maka Allah menyebutkan sebuah contoh atau ibarat perbandingan dan tamsil, permisalan yang mirip menyerupai keadaan mereka dalam hal sikap yang keterlaluan dalam berlaku kafir, mendustakan, mengingkari dan tidak mempercayai para juru dakwah yang mengajak kepada Allah Ta'ala. Contoh ibarat dan tamsil itu adalah keadaan dan hal-hal ikhwal penduduk negeri Antakya yang sebelah utara Suriah tadi, di pesisir Laut Tengah, yang menjadi pelajaran bagi kita semua, dan pada akhirnya nanti disebutkan pada tafsir ayat yang ke-29. Jadi Allah Ta'ala ketika menghadapi kaum yang zalim seperti ini tidak perlu menurunkan pasukan dari langit dalam jumlah yang banyak, enggak, tapi hanya suara yang keras yang disampaikan oleh malaikat Jibril, berteriak dengan suara yang keras, satu kali teriakan membuat ashabul qaryah ini hancur. Nah, itu disebutkan nanti di ayat ke-29. Itulah akhir kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang ashabul qaryah ini. Adapun penjelasan-penjelasan yang sesudahnya saya kira sudah terwakili apa yang sudah saya sampaikan di atas ya. Dua utusan yang kita sebutkan tadi, ada yang di sebagian para mufasir mengatakan namanya Yuhanna dan Bulus untuk dua utusan awal. Kemudian ada utusan ketiga bernama Syam'un. Ini nama-nama dari utusan yang diutus tadi, yaitu Bani Israel yang diutus. Apakah utusan ini dari Allah Ta'ala, mereka adalah Nabi, ataukah utusan dari Nabi Isa, di antara sebagian Al-Hawariyun. Jadi para pengikut Nabi Isa itu dinamakan Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa. Kalau para pengikut Rasul adalah para sahabat, sedangkan Nabi Isa itu disebut Al-Hawariyun. Jemaah sekalian, ada di antara hikmah di sini ayat ke-15 ya. Bisa dilihat lagi kalau panjenengan lihat mushaf ya. Ketika mereka menolak dakwah Rasul ini dengan alasan mereka adalah manusia biasa, ini adalah alasan klasik ya. Mereka ingin yang diutus itu malaikat, tetapi ini hanya alasan apologis dari mereka. Dan ada pernyataan objektif dari mereka dengan kata-kata wa ma anzalar rahmanu min syai'. Kata anzalar rahman artinya dan tidaklah Allah menurunkan sesuatu ya. Ini menunjukkan pengakuan atas wujud Allah. Akan tetapi mereka menginginkan risalah dan kerasulan. Maksudnya mereka mengingkari ya, mengingkari tentang risalah dan kerasulan, dan mereka menyembah berhala dengan dalih sebagai wasilah untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Ini mirip dengan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab maksudnya ya. Jadi mereka
meyakini tentang keberadaan Allah Ta'ala. Wa ma anzala rahman, kata mereka, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Mereka yakin dengan wujud Allah sebagai pencipta alam raya. Tetapi masyarakat kafir jahiliyah dan juga masyarakat yang terjadi pada Ashabul Qaryah ini menyembah berhala-berhala, patung-patung, itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai Al-Khaliq, ya, sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, kami menyembah patung-patung itu tidak ada lain kecuali untuk menjadi sarana kami menyembah kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang kafir jahiliyah, mereka mengatakan, siapa pencipta kalian? Mereka menjawab Allah. Mereka sudah biasa bersumpah, ya, demi Allah, tapi juga mereka bersumpah demi Lata, demi Uzza, demi Hubal. Mereka meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, tapi mereka juga melakukan tradisi-tradisi jahiliyah dengan mengundi nasib, dengan bertanya kepada dukun, dengan menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Itulah kesyirikan mereka. Tapi mereka punya keyakinan pemberi rezeki Allah, pencipta mereka Allah. Nah, itulah yang perlu untuk kita waspadai, fenomena kesyirikan yang jangan-jangan masih ada di sekitar kita. Kita yakin Allah pemberi rezeki, tetapi masih percaya kepada benda-benda mati, seolah-olah dengan menaruh benda-benda mati ini tokonya menjadi laris, seolah dengan menempelkan benda-benda ini di dinding rumah makannya menjadi laris misalnya. Ini harus diwaspadai, ya. Nah, jadi itulah hikmah yang bisa kita ambil dari kata-kata wa ma anzalar rahman. Berikutnya ada hikmah yang disampaikan Ibnu Abi Layla. Para juara dari segenap umat-umat yang ada adalah 3 orang yang mereka itu tidak pernah sedikit pun kafir terhadap Allah, meski hanya sekejap mata saja. Pertama, Ali bin Abi Thalib, dan dia adalah yang menempati urutan teratas. Kedua, yaitu seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun. Jadi pada saat Fir'aun menentang dakwanya Nabi Musa, itu ada dari kalangan keluarga istana, dari keluarga bangsawan yang membela Nabi Musa, yang tidak disebutkan namanya. Nah, ini termasuk pembela kebenaran, laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun. Yang ketiga, laki-laki mukmin yang disebut dalam surah Yasin ini, yang menurut ahli tafsir dia adalah bernama Habib An-Najjar. Mereka itu adalah para as-siddiqun. Kemudian yang terakhir, Al-Imam Al-Qurtubi menuturkan bahwa ayat ini terkandung sebuah pengajaran yang agung serta pengertian tentang keharusan menahan emosi, tetap bersikap santun dan lapang dada terhadap orang-orang yang bodoh dan arogan, menaruh rasa kasihan kepada orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang jahat, lalim dan melampaui batas, tetap gigih dalam upaya menyelamatkan orang tersebut dan dalam upaya menyadarkan dan menginsafkannya dengan cara-cara pendekatan persuasif, menghindari sikap represif, sikap yang keras, serta menghindari melontarkan kata-kata sumbang, cacian dan kutukan terhadapnya. Tidakkah Anda lihat bagaimana laki-laki mukmin itu tetap mengharapkan kebaikan bagi orang-orang yang telah menganiaya, menyiksa dan bahkan membunuh dirinya, padahal mereka adalah orang-orang kafir yang menyembah berhala. Tetap sabar, ya, kita sebagai dai ketika mendapatkan perlakuan, ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif dilempari batu sampai berdarah-darah, maka beliau di antara doanya mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku, maka karena mereka itu kaum yang tidak tahu. Dan kalau mereka menolak dakwah pada saat ini, boleh jadi anak turunnya itu menerima dakwah Islam.
Itu yang mirip seperti yang dilakukan oleh Habib An-Najjar dan 3 utusan yang walaupun mendapat perlakuan yang tidak sopan ataupun yang sangat kasar dari para penduduk, bahkan melakukan kriminalisasi, tetapi tetap sabar dan lapang dada menerima kenyataan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang ayat-ayat ini. Ada waktu sedikit ya sebelum syuruk ini, mungkin 2 menit lagi. Monggo barangkali ada pertanyaan dari panjenengan terkait dengan ayat ini atau sebelumnya atau tema yang lain, kami persilakan. Ya, monggo Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di ayat 13 itu ada kalimat para utusan, Ustaz. Mungkin saya tadi Ustaz tadi menjelaskan, kayaknya saya masih kurang jelas ya. Para utusan itu apakah termasuk nabi atau rasul, Ustaz? Lalu bagaimana mereka bisa terpilih untuk menjalankan risalah dari Allah? Dan bagaimana cara mereka atau melalui siapa mereka bisa menerima wahyu dari Allah? Kalau Rasulullah kan menerima wahyu dari malaikat Jibril, Nabi Musa bisa langsung komunikasi dengan Allah. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian dari ayat 21 Ustaz, itu ada kata mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, bagaimana metode atau cara atau dari siapa mereka mendapat petunjuk, Ustaz? Ya. Nah, ada lagi satu, Ustaz. Ya, terima kasih ya. Ini mewakili para jamaah yang lain ya. 2 pertanyaan ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Ja'al mursalun, ya, ketika datang kepada ashabul qaryah para utusan. Jadi dalam bahasa Arab utusan ini bisa disebut dengan kata rasul, jamaknya rusul. Bisa disebut mursalun, jamaknya mursalun ya. Jadi kata mursal itu maknanya bagus dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita kan mursal orang yang tidak punya adab ya. Tapi kalau mursal dalam bahasa Arab itu orang yang diutus. Jadi beda ya. Jamaknya mursalun. Nah, tadi sudah saya sampaikan, mereka ini diutus oleh siapa? Apakah Allah yang mengutus sehingga mereka termasuk nabi atau rasul ya? Ataukah mereka ini utusannya Nabi Isa alaihissalam? Delegasi maksudnya ya. Karena begini penggunaannya ya. Malaikat juga sama dalam bahasa, ada sebuah hadis ketika ada seorang yang keluar rumah untuk mengunjungi temannya sesama Islam di sebuah kampung. Kemudian malaikat diutus untuk mendatangi orang ini ya. Malaikat menyamar sebagai manusia dan bertanya, Anda mau kemana? Kata dia, saya mau mengunjungi teman saya itu. Kemudian malaikat bertanya, apakah ada hubungan antara kamu dengan dia? Hubungan saudara, kerabat? Nggak ada. Apakah hubungan bisnis? Nggak ada. Terus untuk apa? Kata dia, inni uhibbuhu fillah. Aku cinta kepada dia karena Allah, karena dia orang soleh, saya datangi. Maka kata malaikat ini, ukhbiruka bi anni mursalun minallah. Saya beritakan aku ini utusan Allah. Kemudian malaikat mengatakan bahwasanya bi annallaha ahabbaka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintaimu disebabkan kecintaanmu kepadanya karena Allah. Ini fadilah kita mengunjungi saudara kita karena Allah Ta'ala ya, bukan karena materi. Fadilah pertama, kita mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah. Yang kedua, fadilahnya adalah waqad aujaba lakal jannah. Allah akan memasukkanmu ke surga.
Itulah luar biasa ya doa keutamaan untuk orang yang mengunjungi saudara kita karena Allah, bukan tujuan materi. Nah, relevansi dalam hadis ini adalah kata malaikat ini mursalun, aku ini utusan Allah. Jadi utusan ini macam-macam tadi ya, apakah mereka ini utusan Allah ataukah utusan dari Nabi Isa. Kalau utusan Allah, apakah ini mereka di antara nabi ini disebutkan dalam hadis ya, jumlah nabi itu banyak sekali. Disebutkan dalam hadis ada 124.000. Sedangkan jumlah rasul itu 313. Yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an hanya 25. Jadi Rasul ini bukan hanya 25. Nah, bedanya apa? Nabi dan Rasul Nabi ini mendapatkan risalah tapi tidak ada kewajiban menyampaikan. Sedangkan Rasul mendapatkan risalah, pesan misi dari Allah Ta'ala untuk disampaikan, didakwahkan kepada kaumnya. Nah, kalau ini berarti kan menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Berarti bisa jadi termasuk Rasul. Nah, jadi termasuk di antara 313 itu kalau misalnya dia betul utusan dari Allah Ta'ala. Jadi memang ada perbedaan pendapat dan ulama dalam ini tidak mentarjih ya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ulama tidak menguatkan mana pendapat yang kuat. Kalau mereka saja tidak menguatkan, maka saya juga dalam posisi yang netral, tidak menguatkan apakah mereka ini posisinya adalah utusan Allah ataukah utusan dari Nabi Isa. Dan ini juga termasuk pada pertanyaan berikutnya, bagaimana mereka mendapatkan wahyu. Jadi para utusan Allah ini mereka mendapatkan wahyu. Wahyu itu adalah ya semacam ilham. Sebagaimana wahyu yang disampaikan kepada Rasul kita Muhammad SAW adalah melalui malaikat Jibril ya. Kemudian ada juga lewat mimpi beliau ya, dengan ya mimpi Nabi itu adalah wahyu. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya Ismail itu lewat mimpi ya. Kalau mimpi kita hanya kembang tidur saja, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ya, hanya sekedar ya untuk informasi atau tidak perlu dipikirkan. Nah, jadi itulah cara yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada para utusan ini. Dan sekali lagi ini adalah merupakan Allahu Alam ya, Allah yang maha mengetahui tentang apa yang sesungguhnya. Kemudian ayat 21 ini tadi ya, wahum muhtadun ya. Jadi ini perkataan dari Habib An-Najjar, ikutilah orang yang tidak meminta ganjaran balasan dari kalian, wahum muhtadun, dan mereka ini sudah mendapatkan petunjuk. Artinya mendapat hidayah, mendapatkan ilham, mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan ulang kepada kaumnya supaya mereka mengikuti hidayah itu. Dan kita pun juga bisa berperan seperti itu. Pada saat kita sudah mendapatkan informasi kebaikan, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan ulang kepada keluarga terdekat kita, kepada kawan-kawan kita, kepada orang-orang yang percaya kepada kita, dan kepada masyarakat pada umumnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau dalam berdakwah ada tahapan-tahapannya, ada secara rahasia, ada secara terbuka, kemudian beliau mencari basis sosial yang kuat untuk mendukung dakwahnya, dan bahkan beliau bisa eksis ya di masyarakat pada saat sudah purna tugasnya di Madinah itu. Masih ada pertanyaan satu lagi, monggo. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, monggo. Okay. Kamu sendiri. Padahal Allah sudah mencatatkan nasib kita, Ustadz, di buku catatan kita, Ustadz. Ya. Apakah ini ada pertentangan, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Nanti bisa panjenengan buka di surah An-Nisa ayat 79 ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu berupa kebaikan dari Allah.
Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu berupa keburukan itu dari dirimu. Satu, kemudian berikutnya ada lagi fa bima kasabat aydikum. Saya lupa indeks ayatnya. Apa yang menimpa kalian berupa musibah itu disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Kemudian ada lagi di surah Al-Isra, ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, kebaikannya kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan keburukan, maka kembali dampaknya kepada kalian. Pertama, yang perlu kita pahami, ini merupakan adab kita kepada Allah, ya. Jadi adab kita kepada Allah itu jangan menimpakan nasib yang buruk kepada Allah. Itu adab kita. Sifat-sifat yang buruk tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah, dan nasib-nasib yang buruk itu tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Ayat yang saya baca tadi, An-Nisa 79 itu, bahwasanya apa yang menimpamu berupa keburukan itu dari ulah kalian. Memang ujung-ujungnya Allah yang mentakdirkan semuanya. Tetapi Allah itu maha adil, tidak pernah melakukan kezaliman kepada siapapun. Jadi kalau etikanya di surat Al-Anbiya ayat ke-23, la yus'alu amma yaf'alu. Kita tidak boleh protes terhadap apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun. Merekalah manusia yang harus dipertanyakan apa yang mereka lakukan, sehingga Allah memberikan sanksi seperti yang saya contohkan. Kenapa ada banjir bandang? Karena ulah manusia yang membabat hutan secara liar itu. Nah, jadi takdirnya Allah yang menurunkan hujan, yang mengalirkan air itu Allah Ta'ala. Tetapi sebabnya kelalaian manusia. Misalnya ya, ngapunten kita ada melihat kecelakaan ya, misalnya kecelakaan bis atau apa ya. Allah yang mentakdirkan terjadinya kecelakaan, tetapi mungkin ada human errornya. Mungkin bisnya pada saat mau jalan tidak dicek dulu sehingga remnya blong misalnya. Atau mungkin mobilnya sudah bagus tetapi kecepatannya terlalu tinggi ya, karena di tol nggak ada lawannya sehingga terus ya kecepatan 170 km per jam misalnya. Wah, sehingga jadi ada human errornya di situ. Itulah ya. Jadi ini etika kita kepada Allah Ta'ala, tidak menisbatkan keburukan kepada Allah, tetapi yakin tetap. Maka saya tadi katakan apa yang terjadi ya, contoh kecil yang kita hadapi saat ini yang biasanya kan bisa ya, biasanya lancar ya, tetapi saat ini mengalami gangguan. Nah ini tadi saya katakan qadarullah, Allah telah mentakdirkan. Wa masya'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Ini semua takdir Allah, pasti ada hikmahnya ya. Tidak boleh kita protes, tetapi kita nikmati apa yang ada dan kita ambil hikmahnya. Barangkali di antara hikmahnya ada kabel yang error misalnya ya. Biasa ya, saya juga biasa di masjid lain biasa lancar, tetapi saat itu juga mengalami kendala, kemudian diganti kabelnya, dicek dulu dan sebagainya. Atau mungkin ketika ada masalah yang lain, ada plan B, plan C dan seterusnya. Ini memberikan tantangan kepada kita ya, pada saat menghadapi situasi dan kondisi tidak semulus apa yang kita rencanakan. Itu biasa. Tinggal kita hadapi dengan kesabaran ya, dengan ridho, dan insya Allah apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Demikianlah, mohon maaf kalau ada kekhilafan, ada kesalahan, dan mudah-mudahan masih ada umur panjang kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan iman kita selalu dalam kondisi yang istiqomah sampai akhir hayat, kita dipertemukan mendapatkan husnul khotimah, dipertemukan, dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.